dari buku 2 tentang iman yaitu hidup dalam berkat. Ya, ini yang kita bahas kemarin. Mudah-mudahan jelas. Ini segede surat dulu ya. Kemarin nggak ada rekaman ya kan Pak? Oh iya, masa ada? Belum belum saya upload ya? Belum Pak, belum. Ah, oke, Aku nggak ikut hari Rabu itu. iya betul. Belum saya upload. Nanti nanti saya akan upload sebentar Bu ya di sini. Lupa. Oke, saya review sedikit dari apa yang dibahas kemarin. Banyak sekali kita anak-anak Allah dan orang Kristen kebanyakan pada umumnya, ya, bahwa yang terjadi kita seringkali minta berkat. Dalam Alkitab tidak ada minta berkat sebetulnya, tapi yang dinyatakan dalam Alkitab itu kita mempunyai posisi yang jelas, ya. Posisi masuk dalam kerajaan Allah lewat kelahiran baru, dan dalam posisi itu kita juga ada di tahta bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan melihat dengan cara pandang seperti ini bahwa Allah hendak memberi kebaikan bagi kita. Itu di tahtanya ya. Dan kemudian dalam tahta itu juga, di tahta itu juga, Bapa berikan kepada kita kuasa demi kuasa. Nah, sementara banyak orang Kristen meminta berkat. Kenapa? Karena mereka ada di muka bumi ini. Dan tidak pernah masuk dalam kerajaan Allah, apalagi masuk di tahtanya Tuhan Yesus. Apalagi menerima kuasa-kuasa itu. Jadi tentu saja ada satu distraksi ya, ada satu iman yang melenceng, bagaimana ternyata setiap orang Kristen itu masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan yang ditekan dengan kuatnya oleh si jahat di muka bumi ini. Dan kemudian dagingnya pun meminta untuk diberkati terus-menerus. Ini artinya bahwa posisi orang-orang Kristen kebanyakan di dunia ini akhirnya belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang terjadi teman-teman ya. Ini yang terjadi, maka kita mesti ngapain kalau begitu ya? Nah, yang kita harus terima adalah ya, berjalan dalam iman anak Allah itu sendiri dengan berbuat sesuatu hal yang Tuhan perintahkan di tahtanya. Tentu saja setelah setiap orang Kristen itu masuk dalam kerajaan Allah lewat baptisan, ya. Kita udah belajar soal baptisan dan kita udah belajar juga soal bagaimana masuk dalam kerajaan Allah. Tapi di tahtanya mungkin banyak orang nggak mengerti caranya bagaimana. Nah, caranya adalah melangkah dalam iman. Kebenaran-kebenaran yang diajarkan di tahtanya Tuhan Yesus itu berasal dari posisi anak Allah yang kita peroleh berdasarkan anugerah dan pemberian dari Allah. Dan lewat apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di tahtanya itu menumbuhkan rema. Dan rema yang ditumbuhkan itu harus disertai dengan perbuatan yang kita bahas kemarin ya. Tanpa perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, teman-teman ini mesti kita harus ketahui bahwa iman itu disertai dengan perbuatan. Bila tanpa perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka iman tanpa perbuatan pun adalah mati. Itu yang kita bahas kemarin. Oh, udah habis dong kalau gitu. Oke, tidak apa-apa kalau gitu. Kita masuk ke dalam pengakuan iman. Nah, ini pun dibahas sebetulnya ada dalam posisi sebagai anak Allah, posisi di tahta Tuhan Yesus, posisi dalam kerajaan Allah, dan posisinya adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam posisi tahtanya itu ada perjalanan iman. Nah, ini dia salah satunya adalah pengakuan iman. Apa yang perlu dilakukan dalam pengakuan iman ini? Ya, meminta dan mengakui. Demikian pastinya janji Tuhan dalam firman-Nya hingga kita tak perlu berjuang keras untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya berdasarkan ini, meminta sesuatu itu meminta apa sebetulnya ya? Bukan meminta berkat, tapi meminta apa yang Tuhan sediakan bagi kita sebetulnya ya, agar itu diungkapkan, agar itu dibukakan, agar mata rohani kita bisa melihat. Banyak orang dalam doanya terus sibuk meminta-minta kepada Tuhan, tapi lupa mengambil apa yang dimintanya itu dengan iman. Nah ini dia teman-teman ya. Mari kita baca ayatnya. Matius 7 ayat 7. Silakan Ibu Dina.
Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, minta maka akan diberikan kepadamu. Terima kasih Bu Dina. Cari maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi apakah semuanya ini berdasarkan apa yang kita minta? Apakah semuanya yang berdasarkan yang kita cari? Yang kita kemudian minta dibukakan pintu itu berdasarkan apa yang kita inginkan? Nah, maka ini dijawab dengan ayat setelahnya. Yohanes 15 ayat 7, saya bacakan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi permintaan apa yang kita minta? Hingga kita bisa mendapat apa yang kita cari. Yang kita minta dibukakan, pasti akan dibukakan. Apa itu? Terlebih dulu firman yang tinggal dalam diri kita. Jadi pokok doa tentang permintaan, sebetulnya terlebih dulu sudah Tuhan tanamkan di hati kita. Lebih dulu sebelum apa yang kita minta. Jadi orang yang membaca ayat ini, Yohanes 15 ayat 7, nggak mungkin dia minta kalau terlebih dulu firman Tuhan tinggal dalam hatinya, dia nggak mungkin minta serba macam sesuai dengan apa yang dia inginkan. Minta dibelikan pulau dari Tuhan duitnya, minta kemudian sering jalan-jalan ke luar negeri, minta diberikan kebahagiaan gitu ya. Itu sebetulnya bukan keinginan Tuhan dalam diri orang itu. Oke? Jikalau kamu tinggal dalam aku, artinya posisinya sudah dilahirkan baru, sudah dalam posisi anak Allah, tinggal di tahtanya dan berjalan dalam iman, dan firmanku tinggal dalam kamu. Berdasarkan itu, maka orang itu berjalan dalam iman, maka minta apa saja yang dikehendaki akan diberikan. Tapi nggak mungkin minta segala macam kedagingan. Nggak mungkin ada seperti itu ya. Yohanes 16 ayat 24, kembali lagi ke Budina. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya, meminta dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap orang Kristen kan sudah merupakan sesuatu hal yang udah biasa ditutup dengan doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin gitu ya. Semuanya tuh udah terbiasa seperti itu bukan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tapi sebetulnya ketika kita meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus dan kita setelah berdoa dan kita berdoa seperti meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, kita sekarang mengerti bahwa ketika permintaan itu dinyatakan, Tuhan dululah yang lebih dulu memberikan pernyataan. Untuk apa kita meminta? Apa dasarnya kita meminta? Dan minta apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka diberikan kepadamu. Oke? Agar penuhlah sukacitamu. Jadi bukan penuhlah dagingmu. Penuhlah dengan segala keinginan-keinginan daging kita yang tergenapi semuanya. Dan kita berbahagia. Enggak kayak gitu. Ya, teman-teman, jadi kita benar-benar mempunyai satu kebenaran hari ini bahwa kita itu sebelum kita mempunyai satu destinasi perjalanan rohani bersama-sama dengan Tuhan, terlebih dulu kemudian kita diberikan hati Tuhan ya untuk kita berjalan dalam segala sesuatu itu, termasuk dalam berdoa. Karena doa itu sebetulnya mengungkapkan kembali keinginan Tuhan untuk terjadi di muka bumi ini. Selamat sore buat Bu Hornida dan Ibu Sinar. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima Ya, kasih. terima kasih Bu Sore Hornida. Pak. Selamat sore Bu Hornida. Sehat selalu dan Ibu Sinar ya. Sehat selalu. Amin. Ya, kita lanjutkan. Pengakuan iman. Mintalah sesuatu daripadanya sekali saja dan selebihnya akui bahwa itu telah Anda peroleh daripadanya. Kita namakan doa semacam ini sebagai doa pengakuan iman. Nah, banyak sekali doa pengakuan iman bahwa doa pengakuan iman ini kita telah menerima apa yang telah kita minta dari Tuhan. Nah, kalau kemudian demikian pasti akan menemukan banyak kekecewaan. Mengapa? Karena yang ia minta dalam iman, imannya siapa? Itu ya teman-teman ya. Kita udah belajar di buku 8, begitu kuatnya permintaan itu kita paksakan kepada Tuhan, namun nggak pernah terjadi. Meskipun kita kemudian menyadari itu nggak pernah terjadi, tapi kita berharap terus itu akan terjadi, itu namanya bukan beriman.
Itu namanya delusi. Ya, delusional. Begitu kuatnya mengharapkan Tuhan menggenapi semuanya. Tapi ingat ini bahwa permintaan apa yang kita minta kepada Tuhan sebetulnya, ingat ini, Ia terlebih dulu mengungkapkannya. Meskipun yang kita minta mungkin pada saat ini sesuatu yang jasmania, sesuatu yang kita bisa nikmati di dunia ini, gitu. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Hingga sampai dengan suatu ketika kita tidak punya yang namanya kerakusan, ketamakan, ya, semuanya itu bisa diberikan kepadamu, meskipun tampaknya itu tampaknya tidak terlalu esensial. Yang esensial itu kehidupannya gimana gitu ya. Tubuhmu gimana yang esensial. Dan cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang mana? Semuanya yang kurang esensial. Ya soal makanan, minuman, pakaian, lalu kemudian apalagi soal penghidupan yang layak, semuanya memang Allah rindukan kok. Kita ingin diberkati seperti gitu Allah, Bapak kita. Tapi yang ia inginkan adalah masuk dulu dalam kerajaan Allah. Mendapatkan apa dalam kerajaan Allah? Kita tanya itu. Mendapatkan remah apa setiap hari kita bergaul karib dengan Tuhan? Apa yang didapatkan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan? Kuasa apa yang kita peroleh di situ? Nah, setelah kita memperoleh setiap hal yang ia rindukan, di antaranya pasti adalah hal-hal yang berupa jasmaniah ini. Ya, gitu teman-teman. Nah, mintalah sesuatu daripadanya sekali dan selebihnya akui bahwa itu telah Anda peroleh daripadanya. Pak, ini boleh minta soal kedagingan nggak? Tentu ini nggak termasuk di dalamnya. Oke. Kalau yang kedagingan soal yang jasmaniah yang dimaksudkan tadi itu bisa diberikan berlimpah-limpah kepada kita. Betul, kekayaan, kehormatan, jabatan, promosi. Tapi yang dia inginkan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu betul-betul ada ayat. Tapi untuk hal ini, ya, apa saja yang diberikan kepada kita? Yaitu sesuatu hal yang telah ia sediakan bagi kita. Oke, jadi ini beda ya. Ini yang telah ia sediakan bagi kita dalam rangka apa? Tujuannya yang jelas. Dalam rangka kerajaan Allah terjadi, termanifestasi dalam hidup kita di muka bumi ini dan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain di muka bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat 15. Oh, silakan Ibu Hotnida tolong baca. Kalau belum bisa, Ibu Sinar. Oh Ya, ya, belum betul Bu. dibuka. Iya, Makasih. Satu makasih. Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 15 ya Pak. Betul Bu. Oke. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Terima kasih Terima Bu Sinar. kasih. Ini menentukan posisi kita ya. Menentukan posisi kita yang terlindung oleh Allah karena kita mengaku Yesus adalah anak Allah. Tentu saja ini dalam satu keadaan bagaimana eh, jemaat di masa itu ya setelah kepulangan Yohanes dari Pulau Patmos ya banyak jemaat yang kemudian masih ada dalam tekanan-tekanan pengajaran-pengajaran di luar kekristenan ya di dalam tekanan bangsa Romawi dalam tekanan beberapa hal yang banyak orang Kristen mesti ada dalam iman yang diteruskan oleh para rasul. Jadi ini dalam konteks ini sedang dalam penggembalaan Yohanes ya bagaimana jemaat Tuhan dipertahankan. Rasul terakhir dari eh, murid Yesus ini ya dia mempertahankan jemaat sebagai gembalaan Kristus yang dipertahankan yang dipercayakan lewat Yohanes ini dia pesannya yang mengaku Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada dalam dia dan dia dalam Allah ini pun perlu kita akui perlu diakui ya agar muncul benar-benar termanifestasi posisi anak Allahnya
Dan yang berikutnya dalam Ibrani 4 ayat 14, Ibu Monica, selamat sore. Silakan. Sore, Pak. Selamat sore. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, makasih Bu Monica. Ya, imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Ya, jadi iman kita berpegang kepada kebenaran ini. Apa artinya imam besar agung yang telah melintasi semua langit? Apa dampaknya bagi kita? Ya, Yesus yang adalah menjadi imam besar agung, ya imam besar agung dalam kapasitasnya sebagai manusia dan sebagai divine, sebagai creator, sebagai Tuhan sang pencipta. Ia menghubungkan kembali kita dengan Allah. Makanya ia berposisi sebagai imam besar agung. Menghubungkan kita dengan Allah dan sebagai imam besar agung, ia telah melintasi semua langit, semua kenyataan hal-hal di luar hal di luar kekuatan kita sekalipun, bahkan sesuatu hal yang kita takutkan tentang kematian, tentang ketidakberdayaan kita mengatasi dosa, ya, tentang kita yang lemah menghadapi kutuk, semuanya itu telah dibereskan oleh Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung ini. Artinya ia telah melintasi semua dunia kebenaran apa yang kemudian mencengkram manusia dalam berbagai-bagai ketakutannya. Maka ia yang telah menjadi manusia, mewakili kita untuk menderita di muka bumi ini, kita tidak perlu menderita dengan cara sedemikian sehingga kita diperbudak oleh ketakutan, hingga kita benar-benar diperhamba oleh Tuhan untuk menjadi hamba kebenaran, dan akhirnya kita beroleh kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, karunia demi karunia dari Allah kita. Karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ini pengakuan iman kita. Oke. Amsal 18 ayat 21, Ibu Levina, silakan. Selamat Ya sore. Pak, Shalom. Shalom, silakan. Eh, Amsal. Amsal 18 ayat 21. Iya, betul. Iya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, tetapi siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, Amin. makasih Bu Levina. Hidup dan mati dikuasai lidah. Paulus dengan jelas di kitab Perjanjian Baru menuliskan, Apolos kamu punya, hidup ini kamu punya, mati pun kamu punya, masa depan kamu punya. Apalagi yang perlu kemudian kita takutkan? Semuanya kita punya. Bahkan hidup dan mati pun kita punya. Artinya apa? Kebenarannya diungkapkan lewat Kristus. Nah, kalau dalam Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mengembangkan hidup, menggemakan kehidupan, memberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Maka kemudian kita akan menuai berkat-berkat juga, teman-teman. Buahnya bisa kita nikmati. Tapi banyak sekali yang kemudian yang kita lakukan, kita seringkali mengeluarkan segala macam ketakutan, ya, pikiran-pikiran ketakutan muncul dengan perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Nah, itu kemudian kita akan terikat terus dalam perbudakan ketakutan seperti itu. Ya, karena kemudian hidup dan mati dikuasai lidah, maka lidah itu menentukan dari mana kita mendapatkan kekuatan itu sendiri di hati kita dan pikiran kita, dan bagaimana bentuknya kita mengemukakan berkat itu muncul dalam hidup kita. Jadi benar, Bapak Ibu sekalian, rupanya sekarang ini kita mesti menggemakan kehidupan, ya, menggemakan kehidupan yang kita akan segera alami, ya, cepat atau lambat kita akan mengalaminya. Jadi berkata-katalah benar, memberkatilah, dan jadi berkat bagi sesama kita. Oke teman-teman, begitu ya. Mudah-mudahan
dimengerti. Ini pengakuan iman yang perlu kita harus ikuti. Punya landasannya jelas, iman yang jelas seperti ini. Nah, segala peristiwa di bumi selalu dimulai dari alam roh. Jadi alam roh ini adalah satu pakemnya. Di bumi ini ada padanannya. Yang kelihatan di dunia materi dimulai dari yang tidak kelihatan dari dunia roh. Karena itu hal-hal duniawi ini harus dimulai dengan iman kepada hal-hal yang sudah ada di alam roh. Dan kita mengetahui hal yang di dunia roh dari apa yang dikatakan Allah kepada kita. Jadi ingat seringkali dari pelajaran sebelumnya bahwa posisi kita, kedudukan kita di tahta Tuhan Yesus, kita diberikan rema, kita diberikan kuasa, itu muncul iman, dari iman itu kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, kebangunan rohani demi kebangunan rohani, dan juga tentang kenyataan dunia kerajaan Allah seperti apa. Tentu saja secara jasmaniah kita ada di dunia ini, namun kita pegang prinsip yang mana? Dari kerajaan Allah kah? Atau kembali lagi ke dunia? Maka kita mesti mengerti segala sesuatu yang ada di dunia materi yang kita hadapi sekarang ini, terlebih dulu ada yang benarnya, yang ada realitasnya itu dalam dunia roh atau dalam kerajaan Allah. Mari kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 7. Ibu Hotinda sudah bisa baca? Oke, Pak. Terima kasih, Ibu. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Terima kasih, Bu Hotinda. Sama-sama. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tentu saja ini berasal dari iman anak Allah yang diberikan oleh pernyataan Tuhan Yesus. Definisi dirinya dibangun oleh pernyataan Tuhan Yesus, bukan pernyataan dari apa yang kita lihat. Ya. Jadi lawannya iman itu apa? Sesuatu hal yang kita lihat namun itu bukan berlandaskan dari rema Tuhan. Itu lawannya iman. Jelas ya teman-teman? Jadi kita melihat apa? Melihat sesuatu yang dinyatakan Tuhan sebelumnya. Dalam posisi anak Allah dikasih karunia-Nya. Dalam tahta kasih karunia-Nya itu diberikan. Ini loh, nah kalau kita kemudian yang kita lihat itu, kita mengerti itu arahnya kemana, kita berjalan dalam iman. Jelas ya? Visi Tuhan yang dinyatakan kepada kita itu, kita mesti melaksanakannya. Melangkah dalam iman. Mau nantinya kemudian kesenggol sama kenyataan di dunia ini, kemudian kita berbenturan dengan iman banyak orang, ya. Kenyataan-kenyataan yang terjadi nggak seperti apa yang Tuhan berikan visi di depan. Ingat ini, hidup kita itu karena percaya, bukan karena kita melihat. Jadi percaya saja di yang dikatakan Tuhan. Memang tidak mudah, tapi ingat ini adalah soal hubungan kita dengan Tuhan, bukan menyenangkan orang lain, bukan untuk memberikan konfirmasi kepada orang lain juga. Hidup ini hanyalah untuk bagaimana kita mengerti dan mengalami Tuhan dan mempraktekannya dalam langkah iman kita. Dalam langkah iman kita ini kemudian kita mengenal banyak orang, dan orang-orang itu melihat Kristus yang ada di hati kita dan mereka dimerdekakan oleh karena itu. Dan pada akhirnya mereka menemukan keberadaan diri mereka dalam Tuhan sebagai anak Allah, dan mereka akan berjalan bersama-sama dengan kita ke arah Kristus. Ya. Mungkin banyak orang mengarah kepada jalan yang berbeda. It's okay, nggak apa-apa. Pengertian-pengertian yang berbeda gitu ya. Tapi yang penting ke arah Kristusnya dapat. Ngalamin Kristusnya dapat, silakan. Teman-teman yang telah tidak lagi di FFG, mungkin mereka mengalami proses kehidupan yang berbeda dengan kita, hingga mereka kemudian lebih mempercayai apa saja yang mereka dengar dari orang lain, dan kemudian tidak lagi mengikuti. Buat saya tidak ada masalah. Mengapa? Karena mereka mungkin mengikuti dorongan Tuhan yang ada di hati mereka. Tidak ada masalah, teman-teman. Yang penting akhirnya bertemu dengan Tuhan, ngalamin Tuhan, dan ke arah Tuhan Yesus.
tumbuh imannya. Ya. Ibrani 11 ayat 27. Ibu Ari ada? Ada Pak. Terima kasih, silakan. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Amin. Ini kalau nggak salah Musa ya. Makasih Bu Ari. Sama-sama Pak. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, kita meninggalkan zona nyaman kita. Kita meninggalkan zona ketakutan kita. Kita meninggalkan zona yang membuat kita ini bertahan dalam iman. Iman yang kita pikir iman itu dalam Tuhan. Tapi ternyata iman yang dalam Tuhan itu perlu dites bukan? Perlu diuji bukan? Bener nggak kenyataannya kita tuh berakar kuat nggak? Nah, barangkali dalam setiap tes kehidupan yang kita alami dan Tuhan perkenankan kita mengalami goncangan demi goncangan hanya untuk membuktikan bahwa kitanya berakar kuat dalam Tuhan, karena sebelumnya kita udah melihat di depan sana Tuhan sudah memberikan kepada kita visinya, keinginannya, kerinduannya. Maka kalau kemudian saya sekarang bilang ya, kalau kita sampai dengan hari ini masih mengadakan FFG, saya masih mengadakan FFG, untuk siapa sih sebetulnya? Untuk kepentingan diri saya mustahil. Kenapa? Saya bisa lakukan ini dan itu di luar FFG ini. Misalnya saya bisa lakukan apa? Nganter istri saya ke pasar misalnya, belanja sesuatu. Habis ini saya mau ketemuan sama orang, bukan nggak bisa pas FFG aja Pak. Jadi malam mingguannya bisa, setelahnya bisa dengan Bu Sylvie berbarengan habis ini, habis ketemu dengan teman tanpa ada FFG. Bisa aja kan? Bisa aja sebetulnya teman-teman. Jadi kalau kita sekarang datang ke FFG, teman-teman pun saya rasa punya agenda yang sama persis mungkin dengan saya. Misalnya ada kegiatan apa yang mesti diikuti tapi lebih milih FFG. Yang tadi saya lihat Bu Marta masih di jalan tuh ya. Di jalan kok masih bisa dengerin FFG itu. Kenapa kok bisa sampai begitu rindunya ikut FFG? Saya rasa bukan karena FFG-nya. Bukan karena kita mesti bertemu dengan teman-teman di FFG. Saya rasa memang ini karena Tuhan yang kemudian mencondongkan kita ke hatinya terus-menerus, dan puji Tuhan lewat FFG ini banyak yang kemudian kita diingatkan tentang hidup ini itu untuk apa. Ya, ketika saya merenungkan ini teman-teman, wah Ibu Marta lagi di pantai. Wah, lagi di mana itu? Lagi di mana Bu? Berangin. Nggak kedengeran. Ya, Pantai Melasti, Pak. pantai Bali. Fleksi. Melasti katanya. Di mana? Di mana? Keren. Tuhan berkati Bali. Di mana? Fleksi. Lagi di Bali. Melasti. Oh, lagi di Bali sama berlibur. Pemberkati. Iya, Pak. Sambil dengerin, Pak. Oke. Sayang Makasih. dilewatkan. Terima Ya, kasih. terima kasih. Pemberkati. Maaf kalau putus-putus ya, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Selamat berlibur ya. Nah, saya merenungkan apa yang kita lakukan hari-hari ini adalah bentuk bagaimana Tuhan bermurah hati pada kita. Misalnya sampai hari ini saya kan sering kali dulu bolos SFG ya. Mungkin kan ada kegiatan ketemu sama orang, ketemu di luar sama orang belum beres gitu ya. Tapi saya upayakan untuk adain FFG. Mengapa? Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan teman-teman juga sebetulnya. Tapi untuk kepentingan Tuhan terjadi dalam diri saya, dalam diri masa depan teman-teman juga. Jadi kalau kita sekarang lagi mengalami hal-hal yang kemudian sedang menggoncangkan kita, tapi kita kemudian tidak mencari pertolongan kepada saudara seiman untuk kemudian memberikan kepada kita kekuatan, tidak mencari wajah Tuhan untuk mendapatkan satu hikmat dan kebijaksanaannya, maka kemudian kita sedang dipecah belah lewat keadaan, lewat situasi. Bukan situasi yang tidak menyenangkan, tapi juga yang menyenangkan. Ya, bisa saja pilihan-pilihan yang terjadi, pilihan-pilihan yang menyenangkan kita. Misalnya ketika kita lagi mengalami hal-hal yang berbahagia,
udahlah nggak usah FFG dulu kan, kita lagi menikmati kebahagiaan, lagi ke undangan, makan banyak gitu misalnya gitu ya, makan banyak. Mari kita makan sebanyak mungkin di undangan gitu ya, sampai FFG nggak diikuti. Mungkin ya seperti itu. Tapi mungkin juga teman-teman sekarang karena memang mengasihi Tuhan, didorong untuk ikut FFG karena Tuhan sedang mendidik kita agar kita dipisahkan dari dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan mengalami hatinya. Saya baca dalam Lukas, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut hai kawanan kecil, Bapamu di surga memberikan kepadamu kerajaan itu. Nah, saya renungkan lagi, kerajaan apa yang hendak Allah Bapa berikan lewat diri Yesus kepada murid-muridnya? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah kepada kawanan kecil. Mengapa? Mengapa kerajaan Allah? Ya, karena banyak orang masih berprasangka kerajaan Allah itu adalah bentuknya kuasa. Kuasa berupa hal-hal yang untuk hal-hal duniawi diantaranya. Misalnya kekuasaan untuk kemudian menghadang kekuatan musuh yang musuh politik atau musuh apa di masa itu, di masa pemerintahan Romawi. Kalau di hari ini mungkin datang ke Tuhan untuk kita diberkati. Datang ke Tuhan untuk kita diliputi dengan berbagai macam pemecahan masalah. Datang ke Tuhan kita menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh dengan urapan. Nah, teman-teman, mari kita lihat sebetulnya apa itu kerajaan Allah. Kalau dilihat nanti dalam Lukas ya, kerajaan Allah itu berlawanan dengan apa yang kita miliki hari-hari ini. Misalnya apa? Promosi, jabatan, kekayaan, kehormatan. Kata Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Jualah dan bagikanlah sedekah. Kok begitu? Ya, karena Tuhan hendak meninggalkan, melepaskan semua yang kemudian mengikat kita hari-hari ini. Kalau kita kemudian mempunyai kekayaan dan kita tidak terikat pada kekayaan itu, nggak ada masalah. Kenapa? Tuhan kemudian memberikan kepada kita pengertian bahwa kita ketika menghormati Tuhan dalam kekayaan kita sedang membuka bank account di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Nanti teman-teman baca deh dalam Lukas berapa ya itu ya? Saya kebetulan lagi baca itu, lagi mendalami itu. Bentar. Saya buka dulu Lukas. Lukas nama. Nanti habis ini baca ya teman-teman. Lukas 12. Lukas 12 ayat 32. Nanti teman-teman baca. Sebelum ayat ini, sesudah ayat ini, sebelum ayat ini, mengapa Yesus berikan ayat ini? Mengapa Yesus berikan pernyataan ini kepada murid-muridnya? Dan setelahnya, itu kebenaran yang membukakan pengertian kita akan kerajaan Allah. Oke, nanti teman-teman baca saja setelah ini ya. Ini kok jadi begini penampilannya sebentar. Ini galeri. Ya, oke. Kembali ke laptop. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Sama bergabung Ibu Emi, Ibu Ari, Bu Yohana, selamat sore, sama bergabung. Ada pertanyaan kah? Tidak ada, saya teruskan. Oke. Apa yang telah dikaruniakan? Banyak perkara telah dibereskan atau diselesaikan Allah di dalam alam roh ketika Tuhan Yesus berteriak, sudah genap di atas kayu salib. Dalam banyak hal, kita tak perlu meminta lagi agar Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Tapi kita menerima pemberitahuan Allah akan hal-hal yang telah diselesaikannya dan kita akui itu dengan iman, maka hal itu akan menjadi hak milik Anda. Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan penebusan di kayu salib, terbuka jalan kembali kepada Allah Bapa dan dengan iman kita boleh datang kepadanya dan dipulihkan. Pemulihan ini mengembalikan status manusia sebagai anak Allah, ahli waris,
dan pemegang otoritas Allah di bumi. Tentu harus ada proses di mana kemanusiaan Anda harus ditanggalkan dan mengenakan manusia baru, yakni benih Yesus yang ditaruh dalam Anda. Segala hal yang diperlukan orang beriman ini untuk hidup sebagai wakil kerajaan sorga di bumi telah diberikan kepadanya. Perhatikan kata telah dalam beberapa ayat berikut. Nanti ini bisa diteguhkan, ya, bisa dikonfirmasi dengan pernyataan iman. Bila Anda melihat di dalam alam roh hal-hal yang dikaruniakan kepada Anda, tak perlu lagi memintanya, tapi tinggal menerimanya dengan mengucap syukur. Maka hal itu telah menjadi milik Anda. Kalau hal itu berbentuk materi, dibutuhkan sedikit waktu untuk mewujudkannya ke dalam dunia materi. Sesuatu yang ada dalam kerajaan Allah, dalam bentuk hal-hal yang rohani, kita telah menerimanya dalam iman oleh karena Kristus. Yuk mari kita lihat apa yang telah dikatakan di ayat ini. Kata kuncinya telah, ya, telah. Mari kita lihat, ini semuanya sudah diberikan artinya. Roma 5 ayat 9, kembali lagi ke Ibu, ada Ibu Levina, silakan Ibu Levina. Ibu Levina tadi udah ya, Bu Emi silakan Ibu Emi. Iya Pak. Terima kasih. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, ini salah satunya, terima kasih Bu Emi. Kita telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi bukan perbuatan untuk kita didatangkan kebaikan oleh Allah. Tapi karena dibenarkan ini, kitanya pasif, kitanya diberikan, kitanya mendekat kepada Tuhan, ya. Kita mendekat kepada Tuhan dan kemudian kita menerimanya sebagai sumber kebenaran untuk kemudian kita dibenarkan oleh darahnya. Dan kita pasti juga akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan pernyataan telah di sini. Jadi telah dibenarkan oleh darahnya. Ini kita menerima anugerah. Kita telah menerima kepastiannya. Lalu kemudian dalam 1 Petrus 2. Silakan Ibu Yohana. Silakan. Kayaknya masih di luar ya Bu Yohana. Oke. Kembali lagi ke Ibu Dina. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh belu-belurnya kamu telah sembuh. Amin. Ya, terima kasih Bu Dina. Ini diteruskannya teman-teman, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Di kayu salib. Yesus telah memikul dosa kita. Telah memikul artinya dia telah melakukannya, yaitu memikul dosa kita. Jadi dosa kita nggak usah kita pegang lagi dan kemudian kita berupaya untuk kita menjadikan dosa itu menjadi bagian dari hidup kita. Untuk apa sih dosa itu dibuang oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Lihat, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Dosa itu bentuk satu bentuk kegiatan aktivitas pikiran agar kita masuk ke dalamnya. Perhatikan baik-baik apa yang saya bilang. Dosa itu adalah suatu aktivitas, pikiran, perbuatan, sifat yang membuat kita hendak masuk ke dalamnya. Itu berupa ikatan. Sesuatu yang mengikat kita agar kita tetap berbuat dosa terus-menerus. Tapi Tuhan membuat kita tidak usah memikirkan dosa lagi. Tidak usah lagi terikat kepada dosa lagi. Memikirnya pun nggak usah. Untuk kita terlibat di dalamnya, maka ia pikul dosa itu, dimatikannya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hingga kita tidak lagi memilih dosa sebagai aktivitas kita, bahkan pikiran kita. Keinginan pun tidak lagi ingin berbuat dosa. Maka setiap dari mereka yang demikian, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Nah makanya ini dipakai buat orang-orang yang sakit, didoakan seperti gini. Tapi ini sembuhnya bukan saja dari sakit penyakit jasmania. Tapi ini berupa satu peninggalan dosa yang telah ditanamkan dulu dan dilepaskan oleh Tuhan Yesus.
dalam diri kita, namun kita masih ingin berbuat dosa lagi. Satu tindakan, satu ikatan, satu bahkan pikiran yang ingin kita terlibat di dalamnya. Aneh. Nah, kita disembuhkan darinya semua. Oleh apa? Oleh kenyataan bahwa Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib. Kita tidak usah lagi mikirin dosa sebagai bagian dari perbuatan hidup kita. Pikiran kita bahkan tidak lagi untuk ingin berbuat dosa lagi. Jelas teman-teman? Ya. Oke. Loh, bentar. Ya. Jadi teman-teman mengerti di sini bahwa yang terjadi adalah aktivitas kita, ya, pikiran kita tidak lagi hidup untuk berdosa lagi. Mungkin kalau dosanya soal marah-marah, ya mungkin kita tahu itu. Tapi kalau kemudian dosa buat keinginan kan kita nggak tahu. Keinginan itu mendatangkan dosa kan kita nggak tahu. Jadi yang kita harus tahu itu bahwa Yesus telah mematikan dosa agar kita tidak usah lagi berdosa. Dan kita telah sembuh untuk kita tidak lagi hidup dalam dosa. Efesus 1 ayat 3, yang ini PR yang saya komandokan untuk teman-teman baca ya. Efesus 1 ayat 3. Silakan dibaca oleh Ibu Yohana. Sudah bisa baca belum? Belum ya? Oke, kembali ke Bu Monika. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terima kasih Bu Monika. Bu Monika ya. Ya, Bapak di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Segala berkat rohani yang kita telah terima itu apa saja? Ya. Ya, apa saja yang telah Tuhan nyatakan kepada kita? Pak, bisa dideskripsikan? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa bilang demikian. Karena yang memberikannya pada Tuhan Yesus, yang memberikannya Tuhan Yesus pada kita semua. Jadi sesuatu yang telah Tuhan berikan dan ini diberikan berdasarkan posisi kita dalam kerajaan Allah, kita mesti menerimanya. Apa saja? Nah, minta pengertian demi pengertian atau minta rema dari Tuhan Yesus. Dari rema yang kita dapatkan, ya, canangkan itu dalam hati kita dengan menyatakan iman itu bahwa semua berkat rohani sudah ada dalam surga. Oke. Jadi kalau saya dapat baca di dalam Lukas 12 tadi tentang kebenaran kerajaan Allah ya, dan semua hal-hal yang telah Allah singkirkan untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah, berupa apa di antaranya saya bilang, berupa kenikmatan dunia, berupa hal-hal yang dunia berikan untuk kita hidup dalamnya. Apa itu? Keamanan. Keamanan dalam bentuk apa? Keamanan bahwa kita tuh mempunyai pekerjaan yang nyaman, aman, dan tidak mungkin bisa digoncangkan. Nah, dunia menawarkan itu, tapi kerajaan Allah kan menawarkannya bukan seperti itu. Dunia menawarkan kerja keras, menawarkan promosi yang besar-besaran dengan cara hal yang negosiasi dengan apapun itu, tapi Tuhan kan nggak kayak gitu. Nah, mana yang kita pilih dan mana yang kemudian kita deklarasikan dalam iman. Nah, nanti teman-teman boleh ya. Deklarasi. Ini Bu Monika tahu tuh. Ibu. Deklarasi gitu ya. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 8 ayat 9, sorry, kembali. Kembali lagi ke Ibu Ari. Silakan Ibu Ari. 2 Korintus 8 ayat 9. Maaf, Pak. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Gimana nih bacanya? Ya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nadanya begitu Kak, Pak? Betul, Pak? Betul ya. Oh, Jadi iya, kita Pak. mesti kaya ya. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan padaku kekayaan. Itu benar. Doanya seperti begitu ya. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan aku kekayaan. Ini asalnya dari Engkau. Teman-teman, mungkin kita berpikir dibandingin orang-orang yang dosa lebih kaya gitu ya. Saya tuh nggak kaya Pak ternyata. Kenapa?
Ya orang-orang masih di sana punya mobil 5. Saya punya motor satu aja udah puji Tuhan. Ya. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, kekayaan kita dengan orang lain. Bisa jadi dengan apa yang kita punya hari ini, itu membuat iri orang lain juga. Dan kenapa jadi iri? Karena kekayaan yang dimiliki orang lain. Aneh kan? Nikmatilah apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita waktu demi waktu, saat demi saat, bahkan makanan demi makanan yang kita nikmati hari-hari ini, minuman yang kita bisa minum hari-hari ini, rumah yang ada atapnya yang kita bisa nikmati hari ini, orang-orang yang terkasih yang kita bisa hidup bersama-sama dengan dia hari-hari ini, ada anak-anak yang bisa kita asuh. Barangkali di luar sana ada orang yang nggak punya rumah, tidur di emperan. Barangkali mereka ada yang nggak punya anak hingga mereka merindukan anak. Barangkali mereka yang merindukan pasangan mereka, ya, karena mungkin ditinggal pergi ke luar kota dan kemudian mempunyai hati yang menjauh, ya, karena ada keadaan suasana kondisi yang terpisah oleh jarak dan waktu. Nah, teman-teman, nikmati semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semudah itu karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menjadikan kita kaya dengan membuat dirinya miskin untuk menembus kita dari kemiskinan itu sendiri agar kita menjadi kaya akan kemurahan Allah sendiri. Luar biasa ya, ayat ini memang seperti itu loh. Ya. Tapi kan Yesus kan bukan miskin betulan. Kata siapa itu miskin jelas kok. Sampai bagi anak manusia itu tidak ada tempat untuk merebahkan kepalanya, itu nggak ada. Seriusan itu. Terus ada lagi yang bilang soal kemiskinannya soal kemiskinan roh. Loh, ini kurang ajar. Gimana bisa kemiskinan dalam bentuk roh? Enggak lah, benar seperti begitu kok, teman-teman ya. Bahwa Yesus telah menjadikan dirinya menjadi akhirnya jauh dari Allah ketika ia digantung di kayu salib itu ya. Allah sampai dengan meninggalkan dia loh. Ya, kemudian dia membiarkan dirinya tertimpa semua oleh dosa dan kutuk-kutuk manusia. Dia dia terima semuanya hingga kemudian dia bisa mematikan semuanya itu agar kita nggak usah lagi dimiskinkan oleh keadaan. Dibikin keadaan kita penuh dengan kutuk, penuh dengan ikatan dosa. Kita nggak usah gitu lagi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kemurahan Allah ini dengan cuma-cuma dengan ucapan syukur, dengan berubah. Mindset kita berubah. Kita tidak lagi tinggal dalam bentuk-bentuk kemiskinan seperti di masa lampau itu. Ya. Roma 8 ayat 3. Kembali lagi, Ibu Sinar silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Terima kasih Bu Sinar. Terima kasih. Terima kasih sudah setia berdoa juga di tiap pagi. Ya, kenyataannya bahwa ternyata kita telah menerima pembebasan untuk tidak berdosa lagi. Karena Kristus telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam tubuh jasmani kita. Hingga akhirnya ada tuntunan roh yang membuat kita tidak hidup menurut daging dan dosa lagi pada akhirnya. Kita tinggal bilang, terima kasih Tuhan, kau telah berikan ketaatanmu untuk aku mengikuti tuntunanmu, agar aku nggak berdosa lagi. Aku percaya dengan aku ngikutin tuntunanmu, aku nggak berdosa lagi. Itu memang benar seperti begitu. Teman-teman, ngikutin tuntunan roh pasti tidak akan membuat kita berdosa lagi. Tapi kan kita manusia, Pak. Tidak lantas kita bebas dari dosa. Nah, itu dia teman-teman. Itu perkataan yang di luar kuasa Tuhan. Kalau Tuhan itu mau mati bagi kita, benar. Menjadikan kita berkat, diberkati oleh Tuhan, itu hal yang berbeda.
Apakah Tuhan mau mati bagi semua orang? Saya mau jawab, tidak. Mengapa? Pada kenyataannya ketika Yesus mati bagi semua orang, yang ia inginkan adalah manusia yang telah menerima dia. Ia ingin agar manusia itu tidak hidup dalam dosa lagi. Artinya adalah yang ia inginkan manusia itu pindah daerah. Yesus memang memberikan nyawanya bagi setiap kita yang mengasihi dia. Tapi yang tidak mengasihi dia, orang ini masih tinggal dengan nyawanya, dengan kehidupannya, dengan pikirannya, dengan mindsetnya. Ya nggak bisa ditebus. Nggak bisa diubahkan Tuhan. Sekuat-kuatnya kemudian apa yang terjadi ketika tentara Roma melihat ada satu kenyataan sungguh dia ini adalah anak Allah. Dia memang benar-benar menyaksikan bahwa kuasa Allah ternyata atas tubuh Yesus di kayu salib yang tergantung itu. Selama kejadian penggantungan salib itu membuat perwira Romawi ini mengerti dengan jelas ini anak Allah betulan. Tapi bagi orang-orang yang tidak terlalu percaya sama Tuhan Yesus meskipun dia orang Kristen, kematian Kristus buat dia, oh iya mati di kayu salib. Menggantikan saya sebagai orang berdosa. Tapi selanjutnya kenyataannya masih berdosa terus-menerus. Mengapa? Karena kenyataannya orang itu masih ditaklukkan kepada dosa dan mengabaikan tuntunan. Jelas teman-teman bedanya ya. Jadi saya bilang, Yesus mati bagi semua manusia untuk menggantikan hidup mereka dengan hidupnya dia, belum tentu. Enggak semua orang mau seperti itu. Nah pertanyaannya, kita mau nggak diganti nyawanya oleh Tuhan? Ganti nyawa itu akhirnya perkara pembebasan status. Dari berdosa, dari terkutuk kepada status diberkati dan penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi udah sebesar itu anugerahnya banyak orang yang menolak. Kenapa menolak? Karena orang tersebut masih ingin menikmati dunia yang indah ini. Mengerikan ya. Sangat mengerikan kalau saya bilang. 1 Korintus 15:57. Kembali lagi, apakah ada Ibu Yohana? Mungkin masih ngantar anak. Ibu Emi, silakan. Berapa Pak? Nomor 90. 1 Korintus 15. Oh, 1 Korintus 15, 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Allah yang telah, makasih Bu Emi, Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi Allah, ya, yang saya sering kali bilang ya, kita masuk dalam kerajaan Allah, saya mengulang lagi ya. Kita telah masuk dalam kerajaan Allah oleh baptisan dalam kebaptisan kematian agar kita duduk di tahtanya Tuhan Yesus untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendapatkan kuasa, mendapatkan terima, berjalan dalam tuntunan secara iman ke dalam berbagai kemenangan demi kemenangan. Nah, pernyataan ini wajib kita terus ikuti. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Oleh anugerah Allah, aku dimenangkan dalam setiap keadaan, situasi, dan kondisi apapun. Aku tetap menang atas segala sesuatu. Lihat Yesusnya, bukan lihat kitanya. Bukan kitanya justifikasi diri sendiri, bukan. Tapi kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun. Kalau kemudian kita ngotot ingin mendapatkan sesuatu yang kita pikir itu hak kita, namun nggak pernah dapat, udah lepasin. Memang nggak usah dapat mungkin. Serius saya kasih tahu. Karena dengan begitu kita dimenangkan Tuhan untuk kita nggak usah mendapatkan apa yang kita rindukan itu. Mungkin kita rindu ingin seperti ini, seperti itu, kita rindu ingin punya berbagai macam apa yang kita ingin rindukan ya, termasuk mungkin baju-baju bagus, perhiasan yang bagus, kendaraan yang bisa nikmati gitu ya. Tapi mungkin belum saatnya kita punya prioritas seperti itu gitu. Jangan dipikirkan dulu.
Teman-teman, mungkin kita ngotot ingin mendapatkan sesuatu yang kita ingin dapatkan berdasarkan kerinduan yang kita lihat dari orang lain. Tapi kalau belum saat ini kita dapatkan, bukan karena mampu dan nggak mampu ya, bisa kita belikan. Tapi kalau kemudian itu belum menjadi prioritas kita, jangan. Dia akan kemudian singkirkan untuk kita bisa mendapatkan waktunya. Waktunya apa? Nah, saya nggak tahu. Waktunya kemudian Tuhan ngomong sesuatu kepada kita tentang kebenaran kerajaan Allah. Waktunya Tuhan kemudian promosikan kita lewat kuasa-kuasa yang diberikan kepada Dia. Waktunya kita berdiam diri, saya nggak tahu. Ada waktunya berdiam diri, ada waktunya kemudian kita praktek kuasa-kuasa, ada waktunya kita dituntun Tuhan ke dalam berbagai pawai demi kemenangan lewat jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan, lewat hidup kita. Saya nggak tahu momen di mana kita saat ini. Ya, teman-teman silakan nanti tanya sama Tuhan. Momennya di mana nih kita saat ini? Ayat yang terakhir Galatia 3 ayat 13, Ibu Levina silakan. Iya, Pak. Galatia 3 ayat 13. Betul? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Oke, terima kasih Bu Levina. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Tauratnya sendiri itu berupa hukum roh juga, bagian dari hukum roh ya. Tapi ada kutuknya. Apa itu kutuknya? Orang-orang yang mengerjakannya dengan kekuatan daging manusia akan kemudian akan tertimpa, akan masuk ke dalam perbudakan. Bahwa kalau kemudian mereka nggak mampu karena memang hukum Taurat itu mesti dilakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Yang pertama, kalau kemudian orang itu mampu berbuat baik berdasarkan hukum Taurat dan kemudian mempunyai pembenaran diri sendiri, lihat nih aku udah berbuat baik, aku udah berpuasa, aku udah menyantuni fakir miskin. Lihat nih, gimana aku tuh jadi kudus. Itu pun terkutuk. Jelas teman-teman, perbuatan manusia untuk mengatasi dosanya lewat perbuatan hukum Taurat itu menjadikan seseorang demikian ada dalam kutuk. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Mengapa dia lakukan begitu? Agar kita bisa dengan iman menerima Roh Kudus. Jadi seseorang yang bebas dari kutuk hukum Taurat, bebas dari dosa, bebas dari perbuatan hukum Taurat adalah mereka yang telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan caranya seperti bagaimana? Dengan cara melakukan setiap tuntunan Roh Kudus yang kita dengar di tahtanya Tuhan Yesus dan kita melangkah dalam iman menuju kepada apa yang telah Tuhan tetapkan di depan. Di depan kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang kemudian soal bagaimana menjadi seorang eh, hamba Tuhan dalam pelayanan sekuler, hamba Tuhan dalam pelayanan benar-benar gerejawi, hamba Tuhan memang benar-benar dalam lahannya dia secara full timer, itu mungkin tiap orang berbeda-beda ya. Tapi ikutilah tuntunan Roh Kudus yang kita punya berdasarkan penebusan Kristus yang telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu. Oke, ada pertanyaan spesifik teman-teman, silakan. Kita akan masuk ke sesi diskusi sekarang. Silakan, ada pertanyaan? Oke, ada yang dapat apa hari ini teman-teman? Silakan. Saya tanya dulu Bu Dina. Bu Dina dapat apa? Nah, tadi yang pertama datang. Terima kasih. Ntar lagi Pak ya. Ya, masih ada tamu. Oke. Siapa yang mau bagikan sesuatu? Bu Monika mungkin? Ibu Monika, dapat sesuatu kah tentang deklarasi iman? Eh,
Saya terharu gitu ya, Pak. Sampai Terharu. tadi keluar air mata gitu. Oh, kenapa? Cerita, Bu. Enggak, maksudnya kayak Bapak bilang, eh, ada orang pengen punya anak, tapi nggak ada anak. Ada orang yang mesti kerja keras, ada orang yang pada saat ini mungkin tidak makan lagi, atau apa gitu. Kata saya, iya ya gitu. Saya tuh sungguh nyata gitu apa Tuhan dalam hidup saya gitu. Jadi saya sampai menangis mengatakannya makasih Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik buat aku gitu. Karena saya tadi abang saya yang di Jakarta itu agak ini dengan saya gitu Pak Acehnya, kamu tuh kok kurang waktunya buat ada abang saya yang pernah Bapak doakan itu, Agato. Ya itu, jadi abang saya merasa saya kurang banyak waktu gitu untuk mereka. Sementara saya bilang ya saya berusaha selalu gitu Pak. Tapi sampai mungkin Tuhan mengingatkan dia gitu ya Pak. Sampai dia terakhir WA saya, maksud saya udahlah nggak usah saya ceritakan, tapi bikin saya terharu gitu. Maksudnya Tuhan itu baik banget buat saya ya. Sampai hal-hal kecil pun Tuhan perhatikan saya gitu. Keamanan sampai saat ini saya tidak mengalami, biarpun saya sendiri gitu dalam tidak ada pendamping sampai saat ini. Maksudnya nggak ada yang menemani kalau saya sendiri di jalan, nggak pernah ada terjadi sesuatu. Bahkan teman-teman saya ada yang dijambret, ada yang apa, tapi Tuhan nyata sekali pertolongannya dalam hidup saya, bahkan buat anak saya juga gitu. Sampai saat ini memang betul-betul Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya gitu. Dari kemarin itu kan saya bilang, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan gitu. Terus Tuhan bilang, Tuhan jawab gitu. Meskipun hal kecil gitu Pak. Misalnya saya lagi jalan sama teman saya, di situ nggak ada rute angkot gitu. Terus teman ada kepikiran maunya lewat ya angkot di sini ya, biar kita bisa pulang gitu. Nggak tahu tiba-tiba angkot bisa aja lewat gitu. Bu mau kemana? Aneh-aneh gitu Pak. Maksudnya mau kemana? Sampai kita terbengong-bengong sendiri gitu sama teman saya, sampai ketawa gitu. Aduh Tuhan itu kok tahu ya pikiran kita ya itu. Sampai hal-hal kecil gitu Pak sering kali terjadi bagi kami gitu ya di sama teman saya di SOS gitu, sama-sama sama saya sendiri gitu Pak. Suaminya juga udah meninggal. Banyak hal Pak yang mau saya ceritakan tapi susah saya ungkapkan gitu, tapi saya sampai sekarang bersyukur aja selalu. Dan kalau ada pun permintaan saya yang nggak diwujudkan Tuhan, saya bisa mengerti dan tidak pernah kecewa dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Karena saya tahu apa yang saya minta itu mungkin tidak terbaik buat saya. Saya tahu apa yang Tuhan yang tidak kasih itu, itulah yang terbaik buat saya. Saya percaya sekali dengan Tuhan. Meskipun apa yang misalkan saya minta hari itu, saya minta begini Tuhan, tapi Tuhan tidak belum kasih sampai saat ini. Saya sangat mengerti bahwa Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat saya. Betul. Gitu Pak. Wow. Makasih. Terima kasih Bu Monika, kesaksian. Tepuk tangan buat Bu Monika. Ya, hidup kita diatur Tuhan. Diatur Tuhan berarti kita bisa nggak ngatur Tuhan? Udah nggak bisa lagi. Ya, kita berdasarkan keinginan kita ngatur Tuhan, kita ini siapa? Tapi hidup kita diatur Tuhan dengan timing yang pas, presisi, dengan setiap hal yang disediakan oleh Tuhan. Nah, kita tadi udah lihat ayatnya. Terima dengan ungkapan syukur dan bersyukurlah senantiasa. Oke? Dengan begitu berkat dari Tuhan tetap mengalir karena hati kita memang berbuat kepada Dia. Sumber berkat itu. Carilah sumber berkat itu hingga kita punya kolam air sendiri ya. Itu soal bagaimana kita
menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Dari setiap hal-hal yang dunia terutama ya. Makasih Bu Monica. Oke, ada lagi yang lain silakan yang mau cerita. Dapat apa hari ini? Ibu Ari mungkin, Ibu Nida, Bu Levina, Bu Emi, Ibu Sinar, Ibu Yohana. Silakan. Silakan. Sambil menunggu. Ada? Ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ini kayak Bu tadi yang Ari. berhubungan sama yang saya tangkap ada yang berhubungan sama status Instagramnya Bapak. Apa itu? Yang Oh, tentang tahu. jangan ngotot. Tadi Tahu saya ya? baru Oke, karena saya silakan. cuma maaf ya Pak nyimak sedikit tadi soalnya jadi apa namanya? Ini juga ini tadi apa? Saya rasa nggak berhubungan sama status Bapak tadi itu ya Pak ya? Yang tentang jangan ngotot tentang ikuti prosesnya gitu ya. Iya. Nah, itu tadi pas saya baca status itu juga saya bilang, ih, kok kayak macam kena di saya gitu ya. Padahal saya cuma baca status gitu. Ya. Nah, terus saya dengar Ibu Monica bilang itu. Jadi hari-hari kemarin ini kan apa namanya? Jadi ini minggu depan ada pendeta yang kenalan kami gitu kan. Kami nggak berjemaat di gerejanya gitu ya Pak. Tapi tiba-tiba tuh 2 minggu kemarin, ya 2 minggu lalu gitu, dia chat saya gitu. Bu bisa nggak ya gitu, kita tuh ibadah di rumahnya ibu gitu kan. Mau minta ibadah kayak ibadah komsel gitu Pak. Nah gitu di rumah kita gitu kan. Terus bisa tanyain sama bapaknya nggak gitu. Terus saya agak bingung juga kan, jadi saya tanyain sama Eko gitu. Ih, Bapak pendetanya mau minta ibadah di rumah gitu kan. Terus katanya mau minggu ini atau minggu depan gitu kan. Kalau minggu depan ini berarti kan minggu nanti ini deh Pak gitu. Terus dia bingung, dia kok bisa ibadah di rumah kita gitu kan. Kita kan bukan jemaatnya di situ gitu kan. Terus saya bilang nggak tahu pokoknya. Terus gimana? Saya bilang gitu kan. Terus habis saya kan yang ngikutin keputusannya dia gitu. Terus akhirnya dia bilang ya sudah minggu depan aja apa? 2 minggu ini nih maksudnya minggu ini nih hari Kamis hari Jumat ini gitu. Terus saya balas kan Pak gitu. Terus sudah. Nah dari situ tuh kan kita bingung nih Pak gitu. Langsung dia bilang gini, aduh gimana ya? Kayak dia kayak bingung gitu. Dia kayak cemas. Saya juga jadinya ikut kayak bingung Pak. Jadi dia bilang, aduh gimana ya kalau ibadah di rumah kita ini AC belum beres. Nah dia pokoknya dia pikiran kayak kan AC kami lagi bocor. Nah terus habis itu sudah jadi kayak saya bilang gini ya Tuhan, apa namanya baru saya bilang pengeluaran di bulan ini kan banyak. Dia juga bilang kayak gitu, gimana ini bisa nggak ya kasih konsumsinya? Karena kan pasti harus nyediain konsumsi gitu kan. Baru awal-awal kami udah mikirin itu Pak gitu. Karena gereja kami tuh nggak pernah ngadain ibadah di rumah kami. Jadi kalau komsel ibadahnya di ketua komsel gitu kan. Jadi kami tuh kayak bingung gitu Kak. Nggak pernah nerima ibadah begini. Terus habis itu tiba-tiba ada yang mau ibadah begini kayak gitu kan. Terus akhirnya, nah tiba-tiba abis 2 hari kabar itu mulailah Eko sakit. Abis itu saya sakit. Abis itu giliran sampai anak-anak sampai sekarang, Mbak. Apa namanya? Eko itu yang paling parah sakitnya. Awalnya saya yang paling parah, tapi udah puji Tuhan sudah sembuh. Waktu Tuhan bilang berkati air di kamar mandi, saya lakukan itu, saya berkati, jadikan itu air yang menyembuhkan. Saya sudah puji Tuhan sudah enakan. Terus habis itu Eko juga, dia yang paling sakit ya, maksudnya yang paling parah gitu ya, Mbak. Tapi dia nggak apa? Nah mungkin laki-laki kayak gengsian mengakui sakitnya gitu kan. Jadi akhirnya sudah. Nah terus saya baca statusnya Bapak. Saya baca statusnya sudah. Hah? Langsung kayak aduh, kok ngena banget gitu ya. Ternyata kayak saya akhirnya tadi itu mengerti begitu. Ini tuh terlalu kami berdua itu nggak mau ngikuti prosesnya Tuhan. Pasti kan ada maunya Tuhan gitu kan. Tiba-tiba orang mau pakai rumah kami untuk berdoa padahal
Saya tuh baru ingat tadi tuh Pak, bahwa saya sama Eko tuh selalu berdoa bahwa Tuhan jadikan rumah kami ini rumah doa gitu. Nah, tuh. Kami tuh selalu jadi saya maksudnya kami itu punya kerinduan kayak anak-anak bujang-bujang apa anggota-anggota bujang yang Kristen gitu tuh kalau dia mau memuji Tuhan gitu mungkin bisa sama-sama di rumah kami gitu karena kan di sini kayak terbatas gitu Pak tempatnya gitu kan. Dan kami kan biasa kayak kalau dulu tuh kayak sore itu kan biasa mesbah gitu kan kalau bapaknya tidak keluar gitu. Itu yang selalu kami doakan tuh supaya kayak rumah kami tuh jadi berkat buat banyak orang gitu bisa jadi rumah untuk orang-orang yang mau mencari Tuhan gitu, Ya. rumah untuk doa gitu. Dan kami lupa gitu. Dan tadi saya tuh baru teringat waktu pas baca statusnya Bapak itu kayak ternyata ya inilah mungkin salah satu prosesnya Tuhan untuk menjawab doa kami, kerinduan kami, tapi kaminya malah udah kayak takut dan kayak akhirnya malah aduh gimana ya ini harus kayak ini harus harus ngurus ini. Aduh, pokoknya jadi kayak kebingungan sendiri kayak memaksakan sesuatu yang masukkan sesuatu yang apa ya kayak oh harus gini nanti kayaknya harus ibadahnya kita harus punya ini kita punya ini harus beli ini gitu kayak padahal nggak harus seperti itu gitu kan Pak nggak oh pendetanya juga nggak minta untuk disiapkan macam-macam gitu cuman mau minta kita untuk siapkan tempat aja misalnya rumah gitu untuk ya, dia datang gitu akhirnya saya bilang oh ternyata itu ya maksudnya dengan dan Tuhan tegur kami itu dengan cara ya kayak gitu sakit gitu maksudnya supaya sadar gitu supaya bisa mengerti gitu. Saya bilang tadi pas dikasih tahu baru saya ngeh gitu Pak. Dan puji Tuhan maksudnya saya bersyukur ya tadi saya dengar firmannya tadi itu yang Bapak kasih itu kan bahwa yang saya baca tadi itu apa ya tadi aduh saya tuh agak lupa-lupa yang tentang bahwa Tuhan menjadi miskin supaya Ya. kita menjadi kaya gitu. 2 Kor 8 ayat 9. Heeh. Saya lupa. Saya tuh kemarin-kemarin tuh belakangan ini karena saya sakit tuh saya lupa Pak bahwa kayak memang kami tuh tidak kaya dengan materi gitu. Tapi saya lupa kalau Tuhan itu kasih hal yang lebih berarti gitu. Seperti Paulus bilang tuh bahwa kayak hikmat dan juga pengertian itu kan lebih berarti bahwa bahkan lebih berarti dari harta dunia gitu kan. Ya saya tadi itu baru saat banyak hal yang saya sadar lagi gitu dari yang saya tadi dengar apa materi yang tadi itu bahwa kayak saya lupa. Saya tuh sibuk, kebingungan, takut kekurangan, gara-gara mau ibadah doang saya kebingungan gimana mau ngasih makan mereka, tapi saya lupa ada Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu buat kami, karena Tuhan sendiri yang apa membuat bahwa pendeta itu mungkin buat kerinduan buat di rumah kami gitu. Saya lupa akan hal itu gitu dan tadi saya baru diingatkan bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu. Kalau Tuhan yang punya rencana, pasti Tuhan sediakan segala sesuatu buat anaknya gitu. Iya. Jadi terima kasih ya Pak buat firmannya, buat pelajarannya. Jadi saya mengerti kami itu lagi ditegur sama Tuhan supaya kami nggak terlalu fokus, nggak terlalu kayak ngotot tentang hal kayak sesuatu supaya kami bisa ngikutin prosesnya Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan gitu Pak. Tuh. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga atas hati dan semangatnya. Tepuk tangan buat Ibu Ari dan Pak Eko. Nah, berkaitan dengan tadi ya, dengan tadi status saya ya, lucu juga itu. Jadi dari hari apa ya? Dari minggu kemarin persis. Habis ibadah, saya dan istri survei tempat buat retret nasional ceritanya, kan RTM. Jadi kami survei ke tempat di daerah Lembang. Dan kemudian ada tempat hidden gem. Hidden gem itu apa ya? Tempat yang tersembunyi namun ini bagus gitu loh. Nah, kami foto-foto, kami videoin dan kami ambil kesempatan kalau nanti pulang lewat jalan yang tadi kita mau beli tahu susu. Tahu susu tuh tahu Lembang tuh enak banget ya pokoknya ya. Dari tahu kayak tahu Sumedang gitu, tahu yang isinya lembut banget dan kemudian dicocol ke sambal kecap dan sambal apa? Ada kecapnya, ada kecap bumbu. Tapi karena jalan yang kami arah ke pulangnya lebih dekat ke arah yang lain, jadi kami kelewat, nggak bisa beli tahu itu. Jadi pas pulang-pulang ke rumah, aduh lupa nggak beli tahu namanya tahu Lembang yang matang dan kemudian makan di tempat itu enak. Nah, karena lupa, ya udah nanti aja belinya gitu ya. Saya mau cita-cita dari situ
Senin, Selasa, Rabu mau beli tahu seperti itu. Sampai dengan kalau ada aplikasi Grab dikirim ke rumah, saya sampai kelewat semua, kelewat sampai dengan tadi. Ada orang bawa tahu Sumedang, ya dari Sumedang mungkin atau dari mana saya nggak tahu. Jadi khas gitu ya, kalau tahu Sumedang tuh dia bungkusnya pakai bungkus kayu dari anyaman kayu, pakai pakai kertas nasi diikat. Wanginya tuh udah beda banget. Wah, ini tahu Sumedang. Ini tahu tahu yang saya cari. Mungkinkah ini datangnya dari Tuhan gitu ya? Tapi ketika saya hendak mau makan itu, somehow saya kemudian diluputkan untuk tidak makan itu. Entah kenapa kemudian itu diamankan oleh seseorang yang saya nggak tahu kenapa motivasinya. Entah itu karena apapun itu alasannya, ya udah saya pulang aja. Pulang dan saya berhenti di satu tukang tahu Sumedang dekat rumah saya pakai sepeda. Saya beli 10.000 dan saya nikmati dengan istri saya. Nah, ketika saya kemudian nikmati itu, ada pelajaran yang saya dapat. Kita bisa ngotot kepada apa yang kita pikir kita berhak dapat dapat satu kenikmatan, dapat satu mimpi yang dibangun oleh kerinduan kita. Tapi kita mungkin mengejarnya dengan kekuatan kita dan kita pikir itu datangnya dari Tuhan, Tuhan sediakan dan kemudian Tuhan berkenan gitu. Tapi kemudian di rangka akhir itu ternyata nggak dapat, nggak jadi. Kita nggak mendapatkan bagian dari apa yang kita pikir berhak dalamnya. Tinggalin teman-teman. Jangan sampai kita ngotot, tinggalin. Tapi saya bilang ini, Tuhan, kau lagi ngajar apa lewat proses hidup ini? Proses mendapatkan apa yang menjadi hak milik saya ini kalau memang jadi hak milik saya, perluas dong. Maksudnya, sampaikan ke dalam titik itu. Ternyata Tuhan nggak mau. Nggak akan bisa. Ya udah, jangan ngotot, tinggalin. Nah, habis ditinggalin gitu, Tuhan ajarin apa? Nah, ketika kita belajar tentang Tuhan, kita lagi diisi dengan apa yang Ia inginkan, yang Ia rindukan, dan apa yang kita rindukan dan kita pergumulkan, kita mesti relakan itu semua ditanggalkan, berganti. Itu namanya ganti hidup. Dan Tuhan menggantinya dengan hal-hal yang esensial, hal-hal yang lebih penting dipikirkan, dilakukan, diperbaiki daripada kita memikirkan hal yang lain yang nguras energi, nguras tenaga, nguras pikiran, nguras emosi juga gitu teman-teman. Dalam hal ini Bu Ari nangkepnya tadi AC nggak usah dibenerin, nggak usah memang, nggak usah nggak apa-apa gitu. Mesti mikirin makanan, nggak usah juga. Kenapa? Esensi hidup itu bukan berasal dari makanan yang kita pakai, bukan. Yang penting itu tubuh dan hidupnya sendiri. Itu yang dengan jelas Tuhan katakan lewat Matius 6 ya. Kemudian di Lukas 12 juga dikatakan bahwa lihat tuh burung bakung, lihat itu kemudian burung bakung, tanaman bakung di ladang dan burung gagak di udara. Tuhan pelihara mereka semua. Mereka nggak bersusah payah memintal, mereka nggak bersusah payah cari apa, tapi Tuhan pelihara. Dan Tuhan bandingkan dengan kita, apalagi kamu. Nah, yang dipikirkan gagak apa? Gak usah mikirin kehidupan, gak usah mikirin gimana. Pada faktanya Tuhan telah berikan pada kita kehidupannya. Bahkan bunga bakung pun nggak memintal demi sebuah baju yang kemudian Salomo pun kemudian kalah dalam kemegahan tanaman bakung itu. Kalau dipikirkan teman-teman berarti kita tuh ngajar esensi hidup seperti apa? Apa esensi hidup kita sebetulnya? Ya, tentu saja kita mesti mendekat kepada Tuhan dan mengetahui yang Ia rindukan dan yang Ia telah sediakan dan hidup dalam semuanya itu. Daripada kita mengejar apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kita, tapi nggak pernah dapat. Kenapa? Karena kemudian kita setelah mengejar itu kita dan nggak pernah mendapatkannya, kita menjadi orang yang terkuras emosi kita, tenaga kita untuk mengejar semuanya yang palsu itu. Lepaskan. Ketika kita mendapatkan Kristus, kita mesti melepaskan hal-hal yang seperti itu untuk kita mendapatkan sumber hidup sesungguhnya. Apa yang telah Tuhan sediakan dan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita wajib mengetahuinya. Tepuk tangan semuanya.
Jadi itu makna tahu ya yang saya tampilkan di Facebook dan di Instagram. Itu artinya tahu yang saya foto tadi. Itu loh teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa menangkap pengajarannya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau akhiri hari ini karena memang hari ini saya juga ada acara, makanya tadi saya memulai lebih tepat waktu. Di lain itu juga saya mau belajar. Saya memulai tepat waktu, seberapa yang hadir saya akan mulai. Jadi saat ini FFG akan saya akhiri karena saya kemudian ada acara lagi mesti kerjakan. Dan kita berdoa bagi kegerakan persekutuan di rumah-rumah dan kebangunan rohani yang kita sekarang hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menanamkan kerinduannya dan keinginannya di hati kita hingga kita bersinergi berjalan bareng dengan Tuhan dan kita bertumbuh dalam semuanya itu ke arah Kristus. Kita tutup FFG pada sore hari ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan setiap apapun yang telah Kau nyatakan, pergantian hidup, setiap kematian dosa, setiap kematian kutuk di kayu salib, semuanya telah Kau lakukan hingga kami semua beroleh kehidupan-Mu, beroleh kuasa dalam semua kehidupan-Mu itu, dan kami berjalan dalam kehidupan-Mu dalam kemenangan demi kemenangan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, Kau berikan pada kami esensi hidup yang berlimpah-limpah dalam Kau. Ajarkan kami mengucap syukur bahwa kami telah diperkaya oleh setiap kemurahan dan kebaikan. Bahkan Engkau menjadikan dirimu miskin. Dan terima kasih Kau telah menang atas semuanya itu. Dan Engkau dimuliakan atas semuanya itu. Kami menantikan perjumpaan pribadi terus-menerus dengan Engkau sepanjang kami hidup di muka bumi ini. Karena kami ada di tahta-Mu dengan beroleh kehidupan-Mu itu, maka Tuhan silakan Kau tunjukkan. Dan Kau berikan pada kami kenyataan demi kenyataan kerajaan Allah itu terjadi dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami sekarang membiarkan kerajaan Allah itu termanifestasi dalam kehidupan kami, rumah tangga, di dalam kehidupan anak-anak kami, dan kami semua menikmati kehadiran-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat yang melimpah anak-anak Allah yang hadir pada saat ini dengan segala kemurahan, kebaikan yang telah Engkau sediakan, yang telah Engkau berikan. Ajarkan kami melihatnya dan melakukan tindakan-tindakan semua dalam iman anak Allah. Dan kami dimenangkan oleh Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita berfoto bersama, kita buka videonya. Amin. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas setiap hati dan semangat untuk belajar. Mari kita buka videonya Ibu Yohana, Ibu Emi, Ibu Samsinar. Ya, silakan. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan.